Seberapa sering kita memposisikan Allah menjadi prioritas atau di bagian pertama atau malah kesekian? Buku ini membahas tentang hal tersebut. Ketemu lagi dengan Ami dalam Ami mengulas buku. Dan apa kabar hari Jumat ini? Semoga teman-teman tetap semangat dan juga bahagia. Alhamdulillah hari ini saya akan mengulas buku berjudul Japri Allah Pasti Dirid dan Dibalas, karya Ummu Kalsum. Nah, buku ini mengajarkan banyak hal melalui berbagai rangkaian tulisan yang dibagi dalam perbagian. Nah, di bagian awal dijelaskan bahwa Japri Allah ini berupa kumpulan kisah-kisah yang didapatkan oleh penulis yang sebagian besar adalah kisah-kisah inspiratif yang memotivasi penulis dan berasal dari orang-orang terdekatnya, orang-orang sekitarnya, teman-temannya, keluarga-keluarganya, dan orang yang ditemuinya tanpa sengaja dan memberi banyak pelajaran. Di bagian awal ada daftar isi, tentunya daftar isinya seperti ini, dibagi dalam beberapa bagian. Dan kemudian di tiap bagian ada lagi sub-sub bagian. Bagian-bagian itu misalnya diberi judul nyalakan tungku di dapurmu, lalu kemudian menyeduh kopi, memanggang roti di api hangat, pakai sweater dan syalmu, dan bagian terakhir adalah menikmati sarapan di pelataran. Tapi ini hanyalah menurut saya bagian-bagian ini kemudian hanya mengantarkan kita pada judul sub-sub bagian atau judul-judul dari masing-masing tulisan. Misalnya nih, di bagian memanggang roti di api hangat, judul-judulnya sebagai berikut, misalnya ingin bermaksiat. Lalu kemudian Sangda, ini adalah inspirasi dari seorang tokoh asal Tiongkok bernama Sangda. Lalu kemudian Tukang Batu, Cinta Rasa Ikhlas, hingga beberapa cerita selanjutnya dan berakhir pada Cinta Ikhlas Sang Imam. Sejak cerita atau kisah di bagian awal, penulis mengajak kita untuk merefleksi dan merenungi berbagai kejadian. Seberapa sering kita memantapkan hati berdasarkan ingatan kita kepada Allah, dan kemudian kita diminta untuk bersabar dengan cantik, tentunya dengan tidak mengeluh. Dan juga ada pesan dari Hong Yang Nyo, seorang penulis buku, dalam bukunya berjudul Mom I'll Come Again. Nah, izinkan saya membaca potongan tulisannya yang menjadi pesan juga untuk kita semua. Jadi dalam buku itu Hong Yang Nyo, benar gak sih cara bacanya semua pesannya? Benar ya. Anak-anakku, ibu senang kalian semua hidup mapan. Gak perlu iri terhadap hidup orang lain. Namun semakin kaya kalian harus saling berdiskusi. Jangan karena sibuk lantas berniat menyelesaikan semuanya dengan uang. Duduk bersama, buka hati, luangkan waktu untuk berbincang hangat. Nah, tulisan inspiratif lainnya yang ingin saya bagikan adalah sebuah tulisan masih di bagian pertama dengan judul Pedagang Buku. Di sini penulis memberikan pengalamannya ketika bertemu dengan seorang pedagang buku yang datang dari tempat yang cukup jauh, tapi karena demi mengejar rezeki yang halal, datang untuk menjajakan atau menjual bukunya. Dan qadarullah, buku yang dijualnya juga laku, dan begitulah cara Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Nah, bagian lainnya adalah tentang Allah Maha Melihat, dan semua yang nampak maupun tidak nampak tentunya tidak luput dari pengawasan Allah sebagai sang pencipta kita. Pelajaran lain yaitu tentang adanya ujian dalam hidup ini. Nah, di sini diberikan sebuah contoh dari sebuah kerang. Nah, sebuah kerang ini sedang berbincang kepada ibunya dan menahan kesakitan karena sebutir pasir yang ada di dalam tubuh sang kerang. Karena sang ibu tidak bisa menolong sang kerang ini, akhirnya sang ibu hanya berkata bahwa kuatlah nak, sabarlah nak, balutlah kerang tersebut dengan getah perutmu, karena hanya itu yang bisa dilakukan. Karena tetap sabar menahan kesakitan tersebut, setahun berlalu kemudian tentunya kerang itu kemudian menjadi mutiara, dan derita yang dilaluinya tentu lebih berharga daripada 1000 kerang yang kemudian akhirnya berakhir menjadi
santapan. Nah, seperti inilah analogi ketika kehidupan seseorang yang bisa jadi telah melalui berbagai luka, melalui rasa sedih, tapi mencapai apa yang kemudian dihadiahkan oleh Allah. Salam datang habis bermain. Nah, kisah selanjutnya adalah tentang intan dan karang, dan di sini nyawa kimianya sama, yaitu karbon atau C. Cuma bedanya intan ini diterpa atau ditempa dalam waktu yang lama dan juga suhu yang sangat panas, dan sedangkan karang ini ditempa seadanya dan suhu yang biasa saja. Hasilnya tentu intan itu sangat bernilai dan karang nilainya sangat rendah. Seperti itulah juga analogi untuk mencapai sebuah kesuksesan yang diceritakan dalam buku ini. Untuk mencapai sebuah kesuksesan tentunya yang di jalan Allah ya, perlu tempaan atau cobaan yang luar biasa untuk menjadi manusia-manusia kuat dan sukses yang sebenar-benarnya. Dan buku ini sesuai dengan saya bahasakan tadi, bahwa mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik, tidak kufur nikmat, bersabar, bersyukur, berpikir positif, lalu kemudian melakukan segala sesuatu dengan memprioritaskan Allah, tidak bergantung kepada manusia. Buku ini tentunya menarik menurut saya karena ditulis dalam berbagai perspektif, karena berdasarkan banyak pengalaman dari orang-orang terdekat dari penulis yang kemudian menjadi inspirasi penulis dan dikumpulkan menjadi buku ini. Lalu ditulis dengan bahasa yang ringan, bahasa yang sangat sederhana, sehingga buku setebal 206 halaman ini bisa cepat selesai, bahkan dalam sehari bisa selesai. Dan kemudian font yang digunakan juga sangat menarik, tidak membuat kita bosan, walaupun monokrom, hitam dan putih, tidak colorful di dalamnya, tapi juga tetap menarik untuk dibaca. Apalagi pesan yang sangat dalam tersirat dan tersurat dalam buku ini. Oke, itu aja ulasan dari Japri. Allah pasti di-read dan dibalas. Semoga menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih untuk sang penulis sudah menerbitkan karya, dan ini udah karya kesekian ya. Terus semangat untuk menelurkan karya yang bisa menginspirasi banyak pembaca di negeri ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.